Ini adalah part ke-12 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-32. Ada kelompok yang tidak kecil dari para ahli tafsir Kristen yang merasa bangga untuk menerangkan kekeliruan, kesalahan, dan kontradiksi yang terdapat dalam Bible dengan mengemukakan alasan bahwa para pengarang Bible terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dari peradaban atau mental yang berbeda dengan peradaban dan mental sekarang. Itu berarti bahwa persoalan kekeliruan dan kontradiksi tersebut berakhir dan menjelma menjadi suatu gaya yang khusus pada kesusastraan. Penggunaan istilah suatu gaya yang khusus pada kesusastraan ini dalam perdebatan yang rumit di antara para ahli tafsir Bible telah dapat menutupi segala kesulitan. Tiap kontradiksi antara dua teks dapat dijelaskan dengan perbedaan cara ekspresi dari tiap pengarang, khususnya perbedaan gaya sastranya. Sudah tentu argumentasi seperti ini tidak dapat diterima oleh semua orang karena argumentasi tersebut tidak serius. Tetapi argumentasi tersebut masih ada orang yang memakainya sekarang. Dan dalam pembicaraan perjanjian baru, kita akan melihat orang-orang menafsirkan kontradiksi yang ada di dalamnya dengan cara yang keterlaluan. Suatu cara lain untuk memaksakan hal-hal yang tak dapat diterima oleh logika dalam teks Bible adalah dengan mengelilingi teks tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan apologetik. Dengan begitu, maka perhatian pembaca dialihkan dari problema yang krusial yang mengenai kebenaran kepada problema-problema lain. Pemikiran-pemikiran kardinal Daniel Leo mengenai banjir Nabi Nuh menunjukkan cara tersebut di atas. Tulisannya yang dimuat dalam majalah Deo Vivans, Tuhan yang Hidup, di bawah judul Dialogue Baptistme Jugement, Banjir, Pembaptisan, dan Hukum-Hukum, mengatakan tradisi yang paling kuno dari gereja telah melihat dalam teologi dari banjir Nuh, citra Yesus Kristus dan gereja. Ini adalah hakikat yang besar sekali, artinya hukuman yang mengenai seluruh umat manusia setelah mengutip Origen dari karangannya Homilies on Ezekiel, ceramah tentang Ezekiel, membicarakan tentang tenggelamnya seluruh dunia dan diselamatkannya dalam perahu. Kardinal Daniel tersebut membicarakan tentang pentingnya angka 8 yang menunjukkan jumlah orang yang diselamatkan oleh perahu Nuh dan istrinya serta 3 orang anaknya dan istri-istri mereka. Ia mengulangi yang ditulis oleh Justin dalam dialoguenya. Mereka itu memberikan simbol hari ke-8, hari Yesus Kristus dibangkitkan dari mati, dan ia menulis Nuh yang dilahirkan pertama dari penciptaan baru, suatu citra Yesus Kristus yang merealisir apa yang digambarkan oleh Nuh. Ia meneruskan perbandingan antara Nuh yang diselamatkan oleh perahu kayunya dan oleh air yang mengapungnya, dan air pembaptisan, air banjir yang melahirkan kemanusiaan baru, dan kayu salib. Kardinal Daniel menekankan nilai simbolisme dan menutup uraiannya dengan menekankan kekayaan spiritual dan doktrinal dari sakramen banjir. Banyak sekali yang dapat dikatakan mengenai pendekatan apologetik. Pendekatan semacam itu menerangkan suatu kejadian yang tak dapat dipertahankan kebenarannya, dan pada waktu yang diterangkan oleh Bible dengan penjelasan yang bersifat universal dengan tafsiran yang ditulis oleh Kardinal Daniel, kita kembali ke abad pertengahan di mana kita harus menerima teks apa adanya dan segala pembicaraan mengenainya terlarang kecuali pembicaraan yang menguatkan. Meskipun begitu, saya merasa segar bahwa sebelum periode obscurantisme yang dipaksakan ini, kita baca sikap-sikap yang logik seperti sikap Santo Agustinus yang menunjukkan pemikiran yang maju lebih dahulu daripada pemikiran yang ada pada masa hidupnya. Pada periode pendeta-pendeta gereja, problema kritik teks sudah terasa karena Santo Agustinus menyebutkannya dalam surat No 82-nya, yaitu yang mengandung kalimat-kalimat penting sebagai berikut.
khusus kepada pasal-pasal dari Bible yang dinamakan kanonik yang telah digelasir oleh Paus. Saya memberi perhatian dan kehormatan, dan saya yakinnya bahwa tak seorang pun dari para pengarangnya yang melakukan kekeliruan dalam menulisnya. Jika dalam pasal-pasal itu saya jumpai suatu pernyataan yang kelihatannya bertentangan dengan kebenaran, maka saya tak ragu untuk mengatakan bahwa teks yang saya baca itu salah dan si penerjemah tidak menerjemahkan teks asli baik sebaik-baiknya dan pikiran saya kurang cerdas. Bagi Santo Agustinus tak terbayangkan bahwa suatu teks kitab suci yang dapat mengandung kesalahan. Santo Agustinus memberi penjelasan tentang dogma bahwa Bible tidak bisa salah secara terang dan jelas. Jika ada kalimat-kalimat yang nampaknya kontradiksi dengan kebenaran, ia mencari sebabnya dan tidak menyampingkan kemungkinan sebab itu datang dari manusia. Sikap semacam itu adalah sikap orang yang percaya dan mempunyai daya kritik. Pada zaman Santo Agustinus 354 sampai 430 Masehi, belum ada kemungkinan konfrontasi antara teks Bible dan sains. Suatu pandangan yang luas yang serupa dengan pandangan Santo Agustinus akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang disebabkan konfrontasi antara beberapa teks dalam Bible dengan pengetahuan ilmiah. Sebaliknya, para spesialis pada masa kita sekarang merasa bangga untuk mempertahankan teks Bible terhadap sangkaan kesalahan. Pastor De Volz dalam Introduction General yaitu untuk Genesis edisi Prancis memberikan sebab-sebab yang mendorongnya untuk mempertahankan teks Bible walaupun teks tersebut ternyata tidak dapat diterima dari segi sejarah atau dari segi sains. Ia meminta kita supaya jangan memandang sejarah dalam Bible dengan kacamata metode-metode yang diikuti oleh orang-orang modern. Seakan-akan ada beberapa cara untuk menulis sejarah. Jika sejarah itu ditulis dengan cara yang tidak betul, maka ia menjadi roman sejarah. Tetapi dalam hal ini sejarah menjadi terlepas daripada konsep-konsep kita. Ahli-ahli tafsir Bible itu menolak pengamatan teks Bible dengan geologi, paleontologi, dan ilmu prasejarah. Ia menulis Bible tidak ada sangkut pautnya dengan disiplin-disiplin tersebut. Jika seseorang ingin mengonfrontasikan Bible dengan ajaran sains, ia hanya akan mencapai sebagai hasilnya suatu pertengahan yang tidak real atau suatu persesuaian yang semu. Perlu diterangkan di sini bahwa pemikiran-pemikiran ini dikemukakan berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam Genesis yang sama sekali tidak sesuai dengan sains modern, yakni yang terkandung dalam 11 pasal yang pertama. Tetapi jika ada bagian-bagian Bible yang sekarang ini diperkuat oleh ilmu pengetahuan, umpamanya beberapa hikayat dari zaman Nabi bangsa Israel, pengarang tidak segan-segan memakai pengetahuan modern untuk menunjang kebenaran Bible. Ia menulis dalam halaman 34, keraguan terhadap hikayat ini harus disingkirkan karena sejarah dan arkeologi timur telah memberi kesaksian yang menguntungkan. Dengan kata lain, jika sains berfaedah untuk menguatkan teks Bible yang menggunakannya, jika sains melemahkan teks Bible, orang tak boleh mempergunakan sains untuk menyesuaikan hal-hal yang tak dapat disesuaikan, yakni untuk menyesuaikan teori bahwa Bible itu mutlak benar. Dengan kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, ahli-ahli teologi modern mencoba meninjau kembali tentang konsep klasik mengenai kebenaran untuk menyebutkan secara terperinci argumentasi rumit yang berkembang dalam karangan-karangan mengenai kebenaran Bible, misalnya karangan Ole Loretz. Apakah kebenaran Bible itu akan membawa kita keluar dari rangka buku ini? Cukuplah kiranya jika kita cantumkan di sini pandangannya mengenai sains. Penulis menyebutkan bahwa Konsili Vatikan II berhati-hati untuk memberi patokan guna membedakan antara kekeliruan dan kebenaran dalam Bible. Pertimbangan-pertimbangan fundamental menunjukkan bahwa hal tersebut adalah mustahil oleh karena gereja tak dapat memutuskan kebenaran atau kesalahan metode ilmiah, sehingga ia juga tak dapat memutuskan kebenaran Bible secara umum dan menurut prinsip. Memang jelas bahwa gereja tak dapat mengatakan terus terang mengenai metode ilmiah sebagai usaha untuk sampai ke pengetahuan. Tapi itu bukan persoalan yang kita bicarakan. Kita tidak membicarakan teori-teori tetapi membicarakan fakta.
yang jelas. Apakah kita harus menjadi pendeta besar di zaman kita ini untuk mengetahui bahwa alam itu tidak diciptakan dan bahwa manusia itu tidak timbul di dunia ini semenjak 37 atau 38 abad? Atau mengetahui bahwa perkiraan yang didasarkan atas silsilah keturunan dalam Bible mungkin dianggap salah tanpa ada risiko kekeliruan? Loretz tentu mengetahui hal ini. Keterangannya tentang sains hanya dimaksudkan untuk menggelakkan persoalan, karena ia tidak membahas persoalan tersebut secara yang semestinya. Bahwa kita menyebutkan sikap para pengarang Kristen dalam menghadapi kekeliruan ilmiah dalam teks Bible menunjukkan kesulitan yang timbul karenanya, dan menunjukkan pula bahwa tidak mungkin untuk menerangkan sikap yang logik kecuali dengan mengakui bahwa kekeliruan-kekeliruan itu berasal dari manusia, dan rasanya tidak mungkinlah untuk menerima kekeliruan-kekeliruan tersebut sebagai suatu bagian dari wahyu. Terus dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 36. Sekian, bye-bye.